Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir dengan tema Setelah 0102, Sepiring Berdua, dengan narasumber anggota DPR RI fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto, juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Mas Sinton Pasaribu, mantan tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin, pengamat politik M. Kodari, pakar komunikasi politik Profesor Effendi Ghazali, mantan Menko Equin Rizal Ramli, mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, aktivis HAM Haris Azhar, anggota DPR fraksi PKS Nasir Jamil, seniman Dedi Miing Gumelar. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini di Indonesia Lawyers Club dalam episode Setelah 0102, Sepiring Berdua. Sebelumnya, aplaus dulu untuk Danang Pradana yang telah menjanjikan Sepiring Berdua. Lagu ini lagu jadul sebetulnya. Dulu dipopulerkan oleh Ida Laila. Dan agak berbeda. Sepiring Berdua dalam lagu ini itu masa lalu. Artinya sekarang sudah tidak lagi, sudah bercerai. Yang sepiring berdua tadi. Kalau kenyataan dalam politik, sepiring berduanya terjadi hari ini. Dengan bersatunya kubu 01 dan kubu 02. Pemirsa, selama kampanye saya membawakan ALC dan dengan mencoba sekuat tenaga untuk selalu berimbang antara kubu 01 dan kubu 02. Tapi usaha saya memuaskan kedua kubu itu nyaris sia-sia. Sebab kalau tidak kubu 01 yang kecewa, kubu 02 yang kecewa. Selalu merasa ada yang kurang. Akhirnya saya ambil langkah untuk mencutikan ALC sementara sampai pemilu terjadi. Tapi setelah pemilu terjadi, saya dan ALC malah dihujat melalui Twitter, media sosial, karena dianggap membiarkan ketidakadilan terjadi terhadap kubu 02. Saya tetap memilih diam. Nyatanya
hari ini justru kubu 02 bergabung dengan atau menerima tawaran koalisi dari 01. Banyak yang kecewa. Kenapa terjadi koalisi tersebut? Tapi banyak juga yang senang. Yang senang memuji bahwa ini adalah jalan untuk kerukunan untuk semua. Tapi sebaliknya juga muncul kritik dari pihak-pihak yang mengagungkan demokrasi, bahwa ini adalah oligarki, kekuasaan di tangan segelintir orang yang mengatur seluruh kekuasaan di Republik ini. Dan karena itu susah dicari atau akan ada check and balance dalam pembagian kekuasaan. Namun kubu 02 atau pemimpinnya Prabowo di majalah Tempo mengatakan atau mengingatkan bahwa ini seperti Abraham Lincoln dan William Henry Seward pada abad ke-16 yang awalnya berkompetisi keras sekali sampai Seward bilang Abraham Lincoln adalah monyet. Tapi setelah Lincoln menang, dia menawarkan untuk berkoalisi dengan Seward. Awalnya Seward tidak bersedia, tapi belakangan dia terima. Alasannya Prabowo bahwa itu karena dua-duanya mencintai negaranya. Itu juga mungkin maksudnya yang terjadi di Indonesia. Tentu saja kita harus melihat buktinya 5 tahun ke depan. Apakah koalisi ini merupakan manifestasi dari kecintaan kepada bangsa atau sebaliknya. Ada satu ucapan yang lupa barangkali Prabowo. Abraham Lincoln pernah mengatakan, kalau saya bisa menjadikan musuh saya sebagai teman, maka berarti saya telah memenangkan pertarungan. Kita mulai diskusi kita. Sekarang saya ke Pak Kudori sebagai pengamat yang kondang selama pemilu, jadi bintang TV. Bagaimana membacanya sekarang setelah terjadi koalisi? Sementara banyak pengikut dari 02 kecewa. Baik, terima Kok kasih. kita udah berkeringat, berdarah, mereka bersatu. Iya. Kubu 01 juga sama. Kok orang yang menghujat-hujat kita diterima untuk bersatu. Baik, terima kasih Bang Karni. Pertama-tama saya kira kita mengucapkan selamat ya kepada Pak Jokowi dan Abah Ma'ruf Amin yang sudah dilantik pada hari Minggu yang lalu. Dan masing-masing sudah mulai melaksanakan tugasnya. Tugas besarnya yang pertama, Pak Jokowi melakukan audisi calon menteri dan Abah Ma'ruf Amin mewakili Republik Indonesia menghadiri acara penobatan Kaisar Baru Jepang, Naruhito. Ya, tolong jangan tertukar hati-hati dengan Naruto ya, Naruhito. Ya, Naruhito.
Karena pisau Naruto belakangan sangat terkenal. Yang kedua, mungkin saya sebelum masuk kepada dinamika politik pada hari ini, izin Bang Karni untuk flashback sedikit ke belakang. Kebetulan di ruangan ini ada teman-teman kita yang duduk di parlemen. Orang-orang yang bertanggung jawab dan membuat undang-undang pemilu. Saya kira perjalanan kita menuju pada hari ini terlalu panjang, sangat panjang. Sekitar kalau saya hitung-hitung mundur 14 bulan Bang Karni. Karena proses pemilu khususnya presiden itu ditandai dengan pendaftaran calon presiden wakil presiden pada bulan Agustus 2018. Saya kira ini terlalu panjang, kalau bisa lebih pendek daripada 14 bulan. Kenapa ini harus lebih pendek? Pertama, pasti ini menimbulkan ketidakpastian yang terlalu lama bagi para pengambil keputusan, terutama di bidang ekonomi. Barangkali nanti kita bisa mendengarkan analisa Bang Rizal Ramli, bagaimana penantian sepanjang 14 bulan ini barangkali mempengaruhi keputusan-keputusan dari para investor misalnya, dari para pelaku usaha, untuk ini mau investasi atau tidak nih, ini mau belanja atau tidak nih, ya. Sehingga periode 14 bulan itu sebetulnya membuat barangkali larinya ekonomi kita itu agak tersendat-sendat, ya. Jadi jangan-jangan bukan cuma pelaku ekonomi, termasuk pelaku politik itu sendiri, ya, seperti Pak Sugeng Suparwoto, ya, Masinton Pasaribu, ya, termasuk Bang Fahri dan Bang Nasir Jamil pun menunda investasinya, karena mereka sendiri juga belum yakin bakal menang, begitu. Jadi saya kira ini terlalu panjang, bahkan dari pendaftaran calon menuju dengan kampanye itu sendiri juga saya merasa bulet sekali. Bahkan pada fase itu sempat saya 3 bulan istirahat dari bicara di media, karena saya merasa topiknya sudah tidak maju-maju, ya. Diskusi itu baru berjalan dengan menarik ketika masa kampanye sudah dimulai, karena sudah ada bahan yang bisa dibahas. Tetapi dari pendaftaran calon presiden sampai dengan masa kampanye yang beberapa bulan itu seperti kehabisan topik kita. Itu yang kedua. Jadi minta tulung, ya, bukan tolong lagi, tulung, ya. Tulung itu setingkat di atas tolong. Agar pemilu tahun 2024 itu bagaimana caranya supaya ditata ulang. Di tahun 2019 ini kita punya kekhawatiran dan punya concern bahwa pemilunya kalau serentak itu, ya, penanggung jawabnya utamanya ada di sebelah saya, ya, yang menghasilkan pemilu serentak, itu ternyata menghasilkan sebuah proses yang secara teknis tidak diduga, ya. Ada yang mengatakan jumlah yang meninggal, petugas TPS yang meninggal lebih banyak daripada seharusnya. Ya, lepas dari perdebatan itu benar atau tidak, saya mau mengingatkan teman-teman semua bahwa di tahun 2024 itu akan lebih berat. Karena apa? Karena kalau berjalan seperti skenario sekarang ini, pemilu serentak legislatif dan pilpres pada bulan April 2024, dan sekitar 6 bulan kemudian atau bulan Oktober akan diadakan pilkada serentak total di seluruh Indonesia. Saya khawatir nanti yang sakit bukan cuma petugas TPS, tapi anggota KPU juga, komisioner KPU. Itu nanti mereka stroke semua, saya khawatir, ya. Karena mempersiapkan pilkada serentak dalam waktu 6 bulan tentunya, sementara baru menyelesaikan pemilu nasional tentunya akan sangat berat. Poin ketiga, per tanggal 21 Oktober 2019, Indonesia memasuki babak baru politik nasional, ya. Sebagaimana tercermin pada konstelasi kursi pada hari ini, ya. Saya tidak membayangkan setahun yang lalu bahwa posisi Dhanil Anzar itu
akan ada di sebelah Sugeng Suparwoto dan Masinton Pasaribu. Tapi kalau Dhanil di sebelah Masinton itu biasa. Yang dahsyat adalah satu kubu dengan Ali Mohtar Ngabalin. Itu baru lebih luar biasa. Ya. Jadi acara ALC pada hari ini, Bang, sebetulnya maknanya sangat dalam. Ini menggambarkan pergeseran yang luar biasa dari ujung ke kiri ke ujung kanan, dari ujung kanan ke ujung kiri. Ya. Tadi kalau Abang menanyakan apakah dampak dari dinamika politik pada hari ini, saya kira representasinya ada di ruangan ini, ya, ada di ruangan ini. Yang saya juga masih heran sebetulnya adalah kok bisa Nasir Jamil dengan Fahri Hamzah masih satu sisi. Ya. Harusnya udah tukaran kubu itu. Ya. Namanya udah baru. Nah, apa yang terjadi pertanggal 21 Oktober? Saya kira kejutan terbesar kemarin adalah munculnya Pak Prabowo Subianto, ya, dengan gestur yang istilah saya itu sangat riang, ya. Kita mau tahu Pak Prabowo itu atau 08 itu riang atau tidak, gampang. Senyumnya lebar, ya kan, tidak marah-marah kan, kemudian tangannya terayun-ayun, badannya agak goyang-goyang sedikit. Kalau beliau senang sekali, beliau joget. Itu, begitu. Dan saya sampaikan analisa ini kemarin, ternyata ditonton oleh 08, oleh Pak Prabowo dan tidak dibantah, kira-kira begitu, menurut informasi dari Dhanil Anzar. Jadi, kabinet, mengapa Pak Prabowo bisa hadir atau bisa tampil sebagai menterinya Pak Jokowi? Ya, karena kali ini menurut saya kabinetnya kabinet spesial pakai telur. Ya, ini bukan kabinet biasa. Kabinet 2019 adalah kabinet beyond kabinet. Kabinet beyond kabinet. Karena ada hal-hal atau ada agenda yang jauh di luar kabinet pada hari ini. Memang masih ada paling tidak dua hal pokok, ya, yang membuat kabinet 2019 itu kurang lebih sama dengan penyusunan kabinet sebelumnya. Yang pertama tentu saja kabinet kan ditugaskan atau berfungsi untuk mengimplementasikan visi misi dari presiden dan wakil presiden, ya. Visi dan misi presiden terpilih pada saat itu. Karena itulah kemudian menteri-menteri yang dipilih, para anggota kabinet harus orang-orang yang memiliki kompetensi, ya, untuk bisa menjalankan, melaksanakan, mewujudkan visi dan misi dari presiden. Kalau istilahnya Pak Jokowi itu tipenya tipe eksekutor, begitu. Nah, fungsi yang kedua adalah tentu saja fungsi dukungan politik, ya. Menyusun kabinet tidak sama dengan memilih anggota kabinet tidak sama dengan memilih anggota komisi informasi atau komisi KPK misalnya, di mana pertimbangannya paling banyak itu adalah pertimbangan kompetensi, walaupun ada juga pertimbangan politik. Tetapi kalau kita bicara kabinet, pasti pertimbangan dukungan politik amat sangat penting, karena presiden atau eksekutif baru bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagian kalau mendapatkan persetujuan dari legislatif, ya, baik untuk membuat undang-undang ataupun untuk menyusun anggaran. Akan tetapi Bang Karni, untuk kali ini kabinet ini punya fungsi yang lain, ya. Pertama, fungsi menuju pemilu presiden 2024, ya, karena Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi, maka kemudian akan timbul atau ada niat politik atau kalkulasi politik yang diputuskan sekarang menuju 2024. Per hari ini saya berani taruhan bahwa, ya, koalisi 2024 sudah terbentuk pada hari ini, yaitu Gerindra dengan PDI Perjuangan. Jadi jangan heran kalau Masinton duduk di sebelahnya Dhanil Anzar Simanjuntak. Ya, jadi PKS kalau masih mau dukung Pak Prabowo, siap-siap berkoalisi dengan PDI Perjuangan di tahun 2024 yang akan datang. Kalau Partai Gelora saya belum tahu, nanti dijelaskan oleh Fahri Hamzah. Ya. Partai Gelora, Partai Bergelora.
Apakah ini sesuatu yang aneh? Tidak. Karena Gerindra dengan PDI Perjuangan sudah pernah berkoalisi pada tahun 2009. Tahun 2009 calon presiden PDI Perjuangan, wakil presiden Gerindra. Nah, 2024 bisa terjadi yang sebaliknya. Calon presidennya Gerindra, wakilnya PDI Perjuangan. Dan ini dua pasangan, ini dua partai, kalau berkoalisi, ini tiket sudah meluncur dengan sendirinya. Karena memenuhi aturan regulasi yang berlaku pada hari ini. Dan saya hakul yakin kalaupun diubah, tidak mungkin lebih daripada sekarang ini. Nanti dimarahin rakyat, ya. Kalau berkurang mungkin, tapi kalau bertambah rasanya berat, begitu. Yang kedua, ada agenda besar yang belum pernah terjadi pada periode sebelumnya. Apa itu? Rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sudah pasti koalisi atau rencana amandemen Undang-Undang Dasar ini membutuhkan koalisi yang sangat besar ya Pak Masinton ya. Pak Masinton yang hafal tuh berapa syaratnya. Tapi seingat saya tidak mungkin amandemen itu dilaksanakan dengan koalisi kecil. Memang sudah pernah ada inisiatif amandemen, tapi bukan dari DPR, hanya dari DPD. DPD itu sudah pernah minta berkali-kali agar diadakan amandemen Undang-Undang Dasar. Tapi selama DPR tidak berselera, ya, amandemen itu tidak mungkin terjadi. Nah, tahun 2019 ini rupanya terbit selera dari DPR, ya. Terbit seleranya, dan itu didukung oleh mayoritas partai politik. Ya. Bahkan dua partai politik yang sebetulnya berseberangan sikap berkaitan dengan susunan kabinet. Siapa itu? Gerindra dan Nasdem. Gerindra mau masuk kabinet, Nasdem cenderung menolak, begitu ya. Bahkan sempat keluar pernyataan dari Pak Surya Paloh hari Minggu, kalau yang lain tidak mau oposisi, Nasdem siap jadi oposisi. Ya, walaupun pada hari ini ternyata ada 3 kader Nasdem yang hadir dan datang ke istana. Jadi ini oposisi yang tidak jadi, ya, tidak jadi oposisi yang batal, begitu. Kalau jadi oposisi maka itu namanya oposisi yang tertukar. Gerindra di dalam, Nasdem di luar. Ya, tapi itu ya? Iya, itu tidak terjadi, ya. Jadi kalau kita bicara amandemenlah yang membuat koalisi ini, ya, kabinet ini terbentuk seperti sekarang ini. Yang berikutnya, ini mungkin agak spekulatif ya, tapi saya melihat ada kecenderungan seperti itu. Nampaknya per hari ini sedang terbangun atau dibangun sebuah aliansi besar yang namanya Aliansi Nasionalis dan Islam Tradisional. Ya. Kalau kita lihat isi koalisi sekarang ini, semua partai nasionalis ada, ya, minus Partai Demokrat. Kecuali nanti tengah malam tiba-tiba AHY muncul di istana. Dan itu menjadi kejutan terbesar pada hari ini, ya. Tapi anggaplah misalnya Partai Demokrat tidak dipanggil atau tidak masuk ke dalam kabinet, maka kemudian Partai Demokrat merupakan pengecualian. Nah, ada 2 partai lainnya yang tidak masuk kabinet. 1 Partai Amanat Nasional, 2 PKS. Partai Gelora saya belum tahu, nanti kita dengarkan. Ya. Jadi kalau kita sederhanakan Bapak Ibu sekalian, spektrum politik Indonesia itu di kiri itu nasionalis, di kanan itu Islam, ya. Di kiri jauh itu partainya PDI Perjuangan dan Gerindra, memang dekat mereka ini, ya. Jadi jangan heran kalau berkoalisi. Retorikanya sama, kedaulatan, ya kan, pangan, energi, pertahanan, ya. Kemudian Pak Prabowo itu juga bajunya, kostumnya itu ala Bung Karno, begitu. Jadi ini sebetulnya PDIP dan Gerindra ini satu sepupu mereka ini, dekat sekali. Kemudian ada kanan ke kiri dalam, nah, itu ada partai-partai nasionalis lainnya seperti misalnya Golkar, Nasdem, ya, dan seterusnya. Kemudian ke kanan, ya, ke kanan itu ada kanan dalam, itu Islam tradisional. Kalau Ormas NU, kalau partai PKB, kemudian P3. Lalu kanan luar itu ada Islam modernis, ya, ada di situ PAN, ada juga di situ PKS.
Gelora kita tunggu, nanti mau taruh di mana dia. Apa di kanan atau di tengah atau justru di kiri. Suatu kejutan luar biasa kalau nanti ternyata Gelora menjadi partai nasionalis. Apalagi kalau dekat-dekat dengan PDI Perjuangan, itu luar biasa, akan sangat menarik ya. Nah, kalau kita lihat pengelompokan ini, maka ya yang terbangun sekarang ini adalah sebuah aliansi besar nasionalis dan Islam tradisional ya, berhadapan dengan isu-isu yang ini mungkin kontroversinya, isu-isu intoleransi, radikalisme dan yang lain-lain yang dirasakan mengalami pasang naik dari 2014, 2017 sampai dengan 2019. Terakhir Bang Karni, ya, ini kabinet hampir lengkap komposisinya, ya. Tadi terakhir kalau tidak salah Pak Luhut ya, yang LBP yang dipanggil, hampir 100%. Dan kalau harus dikasih skor, mungkin nanti semua harus kasih skor, ya. Kalau saya kasih skornya 7,5. 7,5. Kenapa 7,5? Karena saya lihat yang diundang misalnya seperti siapa? Nadiem Makarim, Bahlil, kemudian Erick Thohir, ya, Pak Mahfud, notabene adalah orang-orang yang sudah berkarya pada bidang masing-masing, ya. Sudah membuktikan kemampuannya untuk mewujudkan atau merealisasikan ide menjadi sebuah realitas, ya. Wisnu Tama dulu pernah di TVX, dari gagasan, dari konsep, TV itu terwujud, ya, berhasil. Erick Thohir ya membuat atau membangun bisnis. Bahlil dari supir angkot, supir angkot menjadi pengusaha nasional, menjadi ketua HIPMI, ya, dan seterusnya. Nah, agak sulit untuk bisa mencapai angka 8 atau bahkan angka 9 karena sekitar 45% dari menterinya Pak Jokowi itu sebetulnya bukan Pak Jokowi yang memilih. Yang memilih adalah para ketua partai yang menyodorkan nama-nama tersebut kepada Pak Jokowi. Sehingga praktis sebetulnya separuh nama-nama ini bukan keluar dari kantong Pak Jokowi tapi keluar dari kantong pimpinan partai politik. Nah, dan itu membuat pilihan-pilihan dari Pak Jokowi menjadi relatif terbatas. Akan tetapi menurut saya, ya, kabinet kali ini lebih baik dibandingkan dengan kabinet 2014. Karena Pak Jokowi sudah menemukan atau memiliki informasi dan pengetahuan mengenai orang-orang yang beliau akan pilih. Pada umumnya nama-nama yang datang ke istana, nama-nama yang sudah relatif dikenal oleh masyarakat. Hanya satu nama yang saya tidak tahu, yaitu Agus Suparmanto. Baru pada hari ini saya mendengar namanya dan melihat orangnya, ya. Tapi yang lain umumnya sudah memiliki track record yang diketahui oleh masyarakat. Jadi izin saya memberikan skor 7,5. Menarik kalau kita lihat nanti skor dari PKS dan Gelora, apakah skornya sama atau berbeda. Menarik kita saksikan atau kita dengarkan skor dari Daniel Anzar dan dari Masinton Pasaribu, apakah sama atau berbeda. Demikian, terima kasih. Kalau berbeda, ya, itu tanda-tanda akan oposisi kaki dua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kagum satu aja. Ya. Bisa membaca tempat duduk yang kami siapkan untuk pada. Terima kasih. Luar biasa. Sugeng Suprawoto itu sampai tadi sore, siang, rencananya ujung sana. Tapi gara-gara ada yang datang ke istana, ya tempat tidak sana. Walaupun di pinggir, karena belum jelas. Pemirsa, saya terlalu jujur untuk menjadi orang politik dan bisa bertahan lama. Kata Plato, artinya kalau jadi orang jujur, gak mungkin
bisa jadi politisi. Kalaupun bisa, hidupnya nggak bertahan lama. Kita rehat sejenak.